Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sahabatku di channel Esa Santuy. Apa kabar YouTuber pemula dimanapun berada? Kali ini kita memasuki sesi kuliah gratis tentang dunia YouTuber pemula, agar teman-teman menjadi YouTuber sukses dan YouTuber besar. Kuliah, kalau kita mendengar kata kuliah, bayangan kita di kampus ya, atau masuk sebuah institusi pembelajaran yang formal. Tapi sebenarnya makna dari kuliah tidak sesempit itu. Segala sesuatu yang bersifat pembelajaran bersama, materi yang disampaikan juga isinya merupakan pembelajaran dan evaluasi, itu disebut dengan kuliah ya. Jadi nggak harus bayar juga ya, gratis. Nah, simak sampai tuntas episode pertama ini agar teman-teman bisa menjadi YouTuber yang sukses. Sukses terkenal, sukses besar channelnya, dan sukses menerima penghasilan rutin dari AdSense YouTube. Itu tentu cita-cita utama kita. Nah, yang pertama, kita harus mengenal dan memahami apa itu dunia broadcasting dan entertainment. Ya, menjadi seorang YouTuber atau menjadi seorang konten kreator adalah orang-orang yang bisa memoles kontennya sehingga layak ditonton, dan bagaimana strategi agar para penonton betah menikmati video atau konten-konten yang kita buat. Ini tentunya ada langkah-langkah panjang, pembelajaran-pembelajaran panjang. Bagaimana cara membuat konten yang padat isinya, kemudian bermanfaat, dan juga menghibur ya. Nah, ada lagi yang menggunakan sistem editing yang canggih. Setiap berapa detik harus ganti gambar, setiap berapa detik harus ganti tampilan. Tapi ini tidak harus diberikan, tidak harus demikian. Ada banyak teknik-teknik memasarkan video atau membuat video yang terlihat bagus tanpa harus banyak editing sana sini ya. Low cost ya, kita harus menggunakan pemikiran meminimalisir budget atau biaya pembuatan video. Kalau bisa minimal, kenapa harus boros dengan maksimal ya kan? Kita buat video-video sederhana, editing sederhana, kita perkuat bobot atau isi dari konten kita. Nah, yang pertama yang kita bahas adalah kenali dunia entertainment. Yang pertama, kita harus membayangkan dunia artis ya. Banyak orang Indonesia yang suaranya bagus ya. Ada seseorang suaranya bagus, bukan hanya modal suara, tapi juga good looking ya, dan juga memiliki modal. Nah, ini bagus. Ya, bagaimana dengan suara bagus? Kemudian dia ingin menjadi penyanyi terkenal, tapi terbatas pada modal, ada keterbatasan pada modal awal. Nah, ini tentunya dalam berkarya di dunia keartisan, ya, terutama penyanyi, dia akan mengalami berbagai hambatan untuk berkembang. Karena faktor modal ini juga penting. Ada kalanya penyanyi-penyanyi terkenal ini berangkat tanpa modal yang besar. Perjalanan mereka pastinya akan panjang. Berjuang meyakinkan pihak produser, meyakinkan pihak ini, pihak itu ya. Kadang-kadang mentok hanya menjadi artis lokal saja, hanya dikenal di kotanya sendiri. Tapi untuk booming nasional, untuk booming secara luas, dia masih menghadapi banyak kendala. Nah, solusi-solusi yang akan kita bahas di sini adalah gambaran-gambaran dulu. Melalui gambaran ini teman-teman nanti jadi paham bagaimana terjun di dunia YouTube. Karena menjadi YouTuber sama dengan kita terjun di dunia entertainment ya. Ada sisi entertain di sana. Ya, entertain bukan hanya mengenai komedi, bukan hanya mengenai sinetron. Entertain ini luas, termasuk konten yang kita sajikan. Ini juga bentuk salah satu dari item entertain. Nah, temanku, seorang yang memiliki suara yang bagus belum tentu menjadi penyanyi tingkat nasional, dikenal di mana-mana, masuk televisi, memiliki banyak fans, jobnya mahal, ya. Tapi kita akan coba bicara dari satu sisi yang berbeda, karena konten seperti ini jarang sekali ada. Beruntung bagi teman-teman yang bisa menonton konten seperti ini. Kita akan bongkar-bongkaran ya. Nanti diterapkan di dunia YouTube, karena nggak akan jauh berbeda. Nah, salah satu contoh, seseorang memiliki suara bagus, kemudian memiliki modal, ya,
katakanlah mungkin modalnya 1 miliar, ya, dia memiliki bekal suara yang tidak asal-asalan. Memang dia melatih diri, melatih vokalnya agar lebih sinkron dengan musik dan memiliki ciri khas tersendiri, ya, personal branding, ya, memiliki ciri khas suara sendiri, dan dia akhirnya maju mendekati pihak-pihak yang bisa diajak kerjasama. Cukup percaya diri karena ada modal. Kemudian dia mengadakan event dengan sokongan dana sendiri. Dia merekrut musisi-musisi yang handal, orang-orang yang bisa memainkan instrumen dengan bagus, kemudian meng-hire juga seorang arrangement yang bagus, membuat album, dan kemudian mempromosikannya sendiri. Promosi sendiri ini ya bisa menggelar event sendiri, kerjasama mungkin dengan beberapa perusahaan, ya, sebagai pemantas, seolah-olah endorsement, ya. Nah, kemudian dia adakan panggung sendiri, ya, dengan tim kerjanya. Dia lakukan perizinan, dia melakukan permintaan perizinan ke sana kemari, dan akhirnya bisa menggelar sebuah konser besar, ya. Tentunya ini dimotori oleh publisher yang memang tempat dia mengolah musik-musiknya dan manajemen-manajemen yang terlibat di sana. Apa yang terjadi? Mungkin pada awalnya panggung yang dia buat sendiri untuk dirinya, ya, jarang masyarakat yang tahu bahwa itu memang teknik pemasaran, teknik promosi yang dia lakukan sendiri secara mandiri. Ingat, dia punya modal, ya. Dengan uang miliaran dia bisa membuat panggung sendiri. Lama-lama apa yang terjadi? Kalau dia sering melakukan itu, maka namanya mulai dikenal. Kontennya ada, dia punya album, sudah rekaman. Itu disebut konten kalau di dunia penyanyi. Dia sudah punya konten, ya, kontennya adalah album yang dia buat beserta tim, arranger, pemain musik, dan juga orang-orang yang terlibat dalam publisher. Nah, jadi seperti itu cara membranding diri. Modal diperlukan tentunya. Nah, kalau tidak ingin keluar banyak modal, teman-teman ya harus magang. Magang mungkin menjadi backing vokal untuk artis-artis terkenal dulu, ikut-ikut manggung dulu, nanti lama-lama bisa menjadi penyanyi utama, ya. Kalau memang dilirik dan memiliki ciri khas bagus, ada produser yang mau memproduseri, membiayai, jadilah dia seorang penyanyi terkenal juga. Yang terpenting di dunia keartisan atau di dunia YouTuber, yang terpenting adalah konsistensi, etos kerja, semangat kerja, dan juga attitude atau sikap mental yang positif. Karena untuk bekerja sama dengan banyak orang, dengan banyak pihak, kita harus memiliki kepribadian yang baik, yang positif, tidak mudah marah, tidak mudah tersinggungan, bisa bekerja sama dengan orang lain, ya, dan bisa menempatkan diri dengan tepat, ya, bergaul dengan siapa, di mana, bisa memantaskan diri dan bergaul dengan mereka dengan cara-cara yang sesuai. Nah, ini attitude, ya. Banyak hal yang perlu dipersiapkan. Menjadi artis pun lelah, capek. Kadang harus tur ke beberapa kota kalau sudah terkenal, kalau sudah memiliki algoritma, ya. Mereka harus konser ke sana kemari, ya. Kadang-kadang nggak ada waktu untuk libur dan istirahat karena sudah tanda tangan kontrak, dan di situ ada cuan, ya, ada uang yang bicara. Membangun algoritma di dunia keartisan tidak jauh berbeda dengan membangun algoritma di dunia YouTube. Ya, kalau teman-teman berniat sebagai seorang YouTuber yang besar, maka pemikiran harus terbuka, open-minded, pikiran terbuka, menerima segala masukan-masukan yang positif. Bagaimana sih membranding channel? Kalau misalkan konten butuh promosi agar mendapat ribuan penonton, why not? Lakukan promosi. Jangan malu-malu dan jangan takut-takut, karena begitulah cara mendapatkan algoritma. Ya, bagaimana agar channel kita dikenal banyak orang? Kadang-kadang kalau kita menempatkan diri atau memposisikan diri kita sebagai penonton atau masyarakat umum yang bukan YouTuber, ya, mereka seringkali mendapat rekomendasi dari channel-channel yang sudah besar channelnya. Sudah banyak subscribernya, penontonnya juga banyak, ribuan. Terlepas dari penonton tersebut hasil dari promosi atau tidak, namun yang jelas mereka, masyarakat umum, mendapat rekomendasi dari video-video yang sudah banyak mendatangkan penonton sebelumnya. Nah, di titik ini teman-teman mungkin sudah mulai bisa melihat, oh begitu-begitu, ya ada gambaran. Nah, kita lanjutkan, ya.
Kalau sebuah konten sudah banyak penonton, udah ribuan penonton, ini akan menambah sugesti. Apalagi dilihat channel tersebut memiliki ratusan ribu subscriber. Ya, terlepas dari subscriber itu alami atau suntikan, itu nggak masalah. Ya, nggak penting. Mau disuntik kayak, mau nggak suntik kayak, tetap saja subscriber yang banyak tetap dianggap YouTube sebagai sebuah ranking pencapaian sebuah channel. Ya, ini terbukti. Teman-teman yang menyuntik subscriber untuk monet, nyatanya juga bisa monet kan? Bisa monet walaupun subscriber suntik, nggak masalah ternyata. Sistem bisa diakal-akalin juga. Nah, untuk membesarkan algoritma, kadang-kadang perlu melakukan promosi-promosi agar video ribuan penonton, agar tidak lugu-lugu banget. Karena bagi YouTuber yang baru, mereka biasanya silau melihat sebuah konten dengan 100.000 subscriber, kemudian sekali upload yang nonton 500.000 penonton, 300.000 penonton. Kadang ada pikiran, wow keren banget, bisa mendapat ratusan ribu penonton, bisa mendapat ribuan penonton. Ini gimana caranya? Sedangkan saya sendiri saat upload video paling-paling yang nonton 150 orang, paling-paling 90 orang, mentok-mentoknya juga 800 orang. Jarang-jarang mendapat penonton lebih dari 5.000. Ini gimana ceritanya? Kok ada konten setiap kali upload dalam waktu 1 minggu sudah ditonton puluhan ribu bahkan ratusan ribu. Nah, ini pikiran-pikiran yang sering muncul pada teman-teman kita yang masih polos dan lugu tentang dunia digital marketing, sahabatku. Teknik promosi, entah itu melalui Google Ads, entah itu melalui jasa promosi yang lain, yang penting gimana caranya agar video nampak mendatangkan sudah ribuan penonton. Ini akan memperkuat sugesti masyarakat umum untuk ikut menonton. Lagian, video yang dipromosikan tentunya di beranda rekomendasi lebih sering muncul, akhirnya mudah ditemukan oleh para penonton alami. Nah, proses-proses seperti ini bisa dibayangkan seperti tadi, penyanyi. Ya, meskipun dia dengan modal sendiri, membuat panggung sendiri, mengadakan konser sendiri dengan teman-temannya, punya album yang sudah rekaman, ya, suaranya bagus, lagunya juga enak. Nah, ini sangat pas banget. Bisa saja potensinya dia menjadi penyanyi terkenal dan benar-benar menjadi penyanyi yang mahal. Ya, awalnya dari apa? Modal sendiri, sahabatku. Memasarkan album sendiri dengan mengadakan konser-konser, paling-paling juga kerjasama dengan beberapa pihak, ya, beberapa produk, agar terkesan konser tersebut hasil endorsement. Nah, ini adalah cara bagaimana membranding diri kita. Ya, itu semua adalah cara untuk terjun secara cepat di dunia entertain dengan segera besar dan terkenal. Nah, kalau teman-teman punya modal, teman-teman bisa mendekati pihak televisi swasta, kalian dekati. Modal kalian mungkin 3 miliar. Dekati saja pihak televisi. Bakat kalian mungkin tentang komedi. Jadilah host sebuah acara. Beli jam tayang di televisi tersebut. Ya, beli jam tayangnya. Misalkan, saya mau tampil di TV swasta setiap pukul 19 sampai pukul 21.00. Berarti kita harus membeli 2 jam tayang di televisi. Harganya berapa? Deal atau tidak? Soal nanti mendatangkan iklan banyak atau mendatangkan iklan sedikit, itu spekulasi. Yang namanya bisnis kalau belum terkenal kadang rugi, ya. Apalagi bisnis hiburan, ya. Kita membuat acara sendiri, talk show atau acara apapun lah ya, sifatnya seperti podcast atau obrolan komedi yang lucu mengundang para artis. Ini semua bisa dilakukan kalau teman-teman punya modal awal. Sudah bisa tergambar di sini? Jadi, untuk maju tidak bisa mengabaikan capital atau modal. Namun yang terpenting adalah modal keterampilan, ya, skill. Mungkin skill untuk berbicara, skill untuk komunikasi publik, skill bernyanyi, skill acting kalau teman-teman terjun di dunia film, ya. Audisi-audisi itu tidak semua murni, sahabatku, ya. Penuh dengan cara-cara khusus agar kalian lolos menjadi pemain utama dan mendapatkan peran utama, ya. Jadi tidak selalu menggunakan pemikiran yang naif dan polos, ya. Naif itu artinya lugu, sahabatku. Lugu, nggak tahu apa-apa. Nah, sekarang sudah menjadi tahu apa-apa. Dengan saya bedah seperti ini, maka teman-teman sudah mulai mengetahui bagaimana dunia entertain dan dunia YouTube tersebut.
Ada kalanya kesuksesan sebuah channel tanpa modal-modal yang cukup besar. Namun syaratnya teman-teman harus memiliki ide konten dan tema yang memang diminati banyak orang. Misalkan teman-teman berani membuat tema tentang budaya daerah tradisional, ya, mengangkat tradisi-tradisi lokal, tradisi-tradisi kesukuan yang memang sangat eksotis, ya, kebiasaan suku-suku pedalaman, kehidupan mereka kita eksplor dan kita kenalkan kepada dunia. Ini biasanya diminati oleh banyak negara dan banyak bangsa-bangsa lain yang ingin tahu tentang sebuah tradisi. Tapi membuat konten seperti ini pun membutuhkan kreativitas yang tidak ringan, ya. Minimal kemampuan editing juga harus mumpuni, ditingkatkan. Jadi tidak asal begitu saja. Kita harus membayangkan audiens atau penonton channel kita. Bagaimana nanti mereka agar betah menonton video yang kita sajikan. Jadi antara skill, talent, kemudian bakat, kemauan, kemampuan, modal, dan juga relasi ini diperlukan untuk mengembangkan diri di bidang entertain. Bukan hanya di dunia YouTube, tapi juga di dunia televisi dan di dunia broadcasting lainnya, termasuk layar lebar, film maupun sinetron. Ya, jadi teman-teman bisa menjadi orang sukses dengan modal, dengan bakat, dengan kemampuan, dengan mengolah potensi diri semaksimal mungkin agar menjadi besar dan bisa dikenal oleh banyak masyarakat. Istilahnya agar mampu menciptakan algoritma kalian sendiri. Itu butuh waktu dan butuh tenaga maupun biaya. Ini adalah gambaran singkat tentang bagaimana dunia entertain yang sebenarnya. Dan mudah-mudahan dari apa yang saya jelaskan ini di kuliah gratis episode pertama untuk YouTuber pemula ini, mudah-mudahan teman-teman sudah mendapatkan ilmu dan hikmah-hikmah yang bisa diserap. Terima kasih untuk episode pertama ini saya akhiri dulu. Nanti kita sambung pada episode kedua insya Allah, ya. Mari berkembang bersama, saling belajar, saling mengisi, saling memberitahu, ya. Kalau kita bongkar hal-hal dengan apa adanya, mungkin sebagian banyak yang kaget, banyak yang sulit mempercayainya. Tapi itulah kenyataannya. Sudah saya bongkar agar tidak ada lagi pertanyaan di antara kalian, agar tidak ada dusta di antara kita. So, jadilah pribadi yang selalu optimis, selalu konsisten dalam berkarya, dan tetap konsisten upload video. Sehat selalu ya sahabatku. Salam untuk keluarga. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam konsisten.